Katanya seperti itu ya. Tenang saja. Untuk Honda Freed tahun 2013 ini kita bandrol di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Hendra Bagel, tentunya di channelnya seputar jual beli mobil bekas. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan mereview detail kondisinya Honda Freed E tahun 2013 ya. Seperti apa nanti kondisi overall keseluruhannya. Terus saksikan video ini sampai selesai, dan untuk kalian jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan aktifkan juga tombol loncengnya teman-teman supaya tidak ketinggalan ada dagangan apa saja di garasi kami. Nah, sebelum kita cek detailnya, seperti biasa mungkin ada yang belum tahu sejarah Honda Freed dari mulai diluncurkannya di Indonesia sampai saat ini. Seperti biasa nanti Kang Mamen akan menyebutkan sekilas ya sejarah Honda Freed beserta variannya, beserta faceliftnya tahun berapa saja, nanti dibahas secara tuntas oleh Kang Mamen yang satu ini. Nah, dari saya saran saya untuk melihat video ini sampai selesai, karena nanti untuk open price di menit keberapa kita sebutkan. Tentu saja harga penawarannya menarik sekali ya, karena kondisinya sangat bagus, istimewa. Karena yang tidak bagus kita juga selektif ya untuk memasukkan di channelnya Hendra Bagel ini tentunya ya. Sejarah Honda Freed yang akan dijelaskan secara tuntas dan lugas oleh Kang Mamen berikut ini. Oke, silakan Kang Mamen, waktunya kita persilakan. Honda Freed sejarahnya di Indonesia masuk pada bulan Maret 2009. Dia merupakan mobil MPV atau Multi Purpose Vehicle bersegmen high class. Honda Freed merupakan mobil MPV yang diluncurkan di Indonesia pada Maret tahun 2009 dan berakhir di tahun 2015. Hal itu bukan tanpa alasan. Awalnya Honda memang memasarkan mobil ini di negeri matahari terbit. Indonesia sendiri menjadi negara kedua yang menjual Honda Freed. Ada beberapa varian Honda Freed, yaitu ada tipe S dan tipe E yang kita kenal dengan PSD. Tipe S sendiri merupakan tipe terendahnya, sedangkan tipe E dia sudah power sliding door atau dua-duanya sudah pintu geser ya. Sedangkan untuk tipe S sendiri hanya bagian kiri yang menggunakan sliding door. Untuk spesifikasinya sendiri, Honda Freed menggendong mesin L15A yang berarti sama dengan sumber tenaga Honda Jazz. Namun, pada Honda Jazz mesin tersebut punya tenaga sampai 108 horsepower, sedangkan pada Honda Freed cukup 116 horsepower saja. Perbedaan ini tak lepas dari karakter masing-masing mobil. Honda Freed yang pada dasarnya adalah MPV tak membutuhkan tenaga sebesar Honda Jazz sebagai hatchback yang mengedepankan rasa berkendara sporty. Sebagai informasi, mesin L15A sendiri memiliki konfigurasi 4 silinder segaris dengan 16 katup. Mesin dengan kapasitas 1500 cc tersebut masih menggunakan teknologi SOHC. Untuk dimensi luarnya, panjang 4,2 meter, sedangkan lebar 1,7 dan tinggi 1,7. Teman-teman, setelah tadi Kang Mamen menjelaskan seputar sejarah Honda Freed, kali ini belum puas rasanya bila kita tidak melihat cek kondisi detailnya Honda Freed E 2013 ini. Oke, sekarang kita lihat yang paling utama ini adalah di bagian ruang mesin, di bagian depan, apron serta bagian kap dalam mobil ya. Itu untuk melihat bahwa mobil ini memang bebas laka atau bebas insiden ya. Pertama kita lihat di ruang apron, di sini masih terdapat titik-titik yang memang bawaan dari pabrik ya. Jadi titik ini memang ketika dia sudah ketutup sama dempul sangat ketahuan sekali, tapi ini berarti masih bawaan pabrik ya, masih orisinilnya. Dan untuk pelipit-pelipit sini juga masih kencang. Siler-silernya juga masih
utuh, masih keras ya teman-teman. Nah, untuk di bagian lampu juga kondisinya seperti ini, masih bawaan pabrik ya. Dan grill di depan juga masih bening seperti itu. Dan untuk ruang blok mesin juga masih oke, masih kenceng semua, rapat semua. Terus di bagian nomor angka ini masih terlihat bersih ya. Serta bagian pojok-pojok sini tidak ada indikasi korosi ya, tidak ada indikasi yang menyebabkan nanti mobil keropos ya teman-teman. Terus juga jangan lupa untuk panel-panel seperti ini, yang hitam ini, blok ini ya, penyangga kaca dia masih rapat. Artinya memang mobil ini tidak pernah melakukan ganti kaca ya, artinya bebas laka. Kalau misalnya ganti kaca tentu saja indikasinya dari depan sini ya teman-teman, dari apron. Nah, kurang puas rasanya kita bila mengecek blok mesin di bagian atas saja. Nanti kita akan lihat di bagian bawah, karena untuk kalian tentu saja penasaran ada indikasi rembes atau misalnya oli notos di bagian mesin ya. Kita nanti intip di bagian kolongnya ya. Dan ini untuk bagian ruang kap mesin di bagian dalamnya, saya kira masih sangat bagus, masih sangat istimewa, semua masih bau-bau bawaan pabrik semua teman-teman. Oke, setelah kita tadi apron sudah, blok mesin dari atas sudah, tentang di ruang mesin di bagian pinggir-pinggir sini sudah yang kita kasih tahu, terus penyangga kaca sudah. Kurang puas rasanya kita belum mengintip di bagian bawah apakah ada rembesnya atau tidak ya. Yuk kita intip bagian bawah. Oke teman-teman, langkah yang kedua setelah tadi kita yang pertama dicek di bagian ruang mesin serta apron di bagian depan, langkah yang berikutnya kita ngecek kondisi bagian keseluruhan mobil ya, maupun depan, samping kiri kanan serta belakang. Nah, kita lihat dulu di bagian tekstur catnya, bisa teman-teman ketuk-ketuk seperti ini. Cara mengecekkan dia sudah terkena dempul atau sudah melakukan repair apa belum ya. Biasanya sih saya begini ya, kalau ada yang begini kan kulit jadi tidak bisa merasakan getaran bodi langsungnya ya, getaran kalengnya sendiri. Kalau gini kan kuku kita bisa merasakan getarannya. Kalau gini kulit ketemu ini juga kurang begitu merasakan. Tapi baik lagi itu Oke teman-teman, setelah tadi langkah pertama di bagian ruang mesin, sekarang langkah kedua di bagian bodi mobil keseluruhan, baik itu depan, kiri kanan maupun belakang ya. Untuk pengecekan bodi mobil sendiri kita cukup lihat di nut-nutnya saja, sudah kelihatan sekali kalau misalnya sudah tidak simetris. Tapi overall mobil ini nanti kita kondisikan keseluruhan, mobil ini masih full ori sini, dan nut-nutnya juga masih simetris. Untuk cat-catnya juga orisinil ya teman-teman, tidak ada indikasi repair. Dan untuk membedakannya indikasi repair atau masih bodi bawaan pabrik, biasanya untuk orang-orang yang sudah pro sangat ketahuan sekali ketika dia dengan melihat saja ya. Tapi untuk lebih ininya kita sentuh, kita ketok-ketok seperti ini. Ada juga yang seperti ini ya, itu tergantung kebiasaan kalian ya teman-teman. Kalau seperti ini bisa kita rasakan getaran kuku sama bodi bawaan mobilnya itu sendiri ya. Kalau seperti ini kan getaran kulit sama bodi mobil terasa lebih gimana ya, kurang menyatu saja begitu menurut saya. Nah untuk itu bisa kalian praktekkan, tergantung kenyamanan kalian ya. Oke, langkah berikutnya yang ketiga, setelah tadi kondisi mobil sudah, alangkah baiknya kita tanyakan kelengkapannya ya teman-teman.
Untuk kelengkapannya sendiri, mobil ini kunci kontaknya masih 2 ya. Kunci mobilnya sendiri masih 2. Yang satu di rumah disambungin dengan berkas BPKB dan faktur ya teman-teman. STNK sudah pasti ada. Nanti kita seperti biasa akan lihat STNK-nya serta masa akhir pajaknya, pajak tahunan maupun 5 tahunan seperti itu. Lalu kita ke bagian samping untuk lihat kondisinya di bagian samping. Karena Honda Freed ini menggunakan pintu otomatis di bagian kiri kanan, alangkah baiknya kita cek menggunakan remote ini. Kalau misalnya remote ini tidak berfungsi, misalkan ya teman-teman, bisa cek di bagian samping kanan setir ya. Itu di situ ada. Nah, biasanya kalau remote-nya nggak fungsi ini hanya terjadi kesalahan, mungkin di baterainya sudah perlu ganti seperti itu. Yang penting sensor di bagian tombol setir bagian kanannya itu masih fungsi di situ ya, atau dari handle pintunya sendiri juga bisa. Nah, untuk Honda Freed ini saya pencet saja sudah buka ya teman-teman, tanpa ada orang di dalamnya. Dan kita untuk menutupnya lagi kita perlu tekan saja. Kita tekan seperti ini, yang bagian kiri dia sudah menutup sendiri ya. Di bagian samping jangan terlewatkan juga bagian kolong-kolong seperti ini. Ini tidak ada indikasi bekas ceperan teman-teman ya. Kita juga cek profil bannya. Kalau mobil ini kalau kita persentase sekitar 87 sampai 90% ya. Mobil Honda Freed ini menggunakan pelek ring 15 ya, 185/65. Peleknya juga sudah facelift. Terus untuk 2013 ini dia sudah menggunakan spion retractable. Dia sudah bisa melipat sendiri ya. Lalu kita sekarang ke bagian belakang untuk lihat seperti apa luasnya bagasi di bagian belakang Honda Freed PSD 2013 ini. Oke teman-teman, untuk kelengkapannya sendiri kita kasih tahu bentuk STNK-nya terlebih dahulu ya. Dia nomor polisinya H1051PH, tahun pembuatan 2013, dan pajak tahunannya sampai bulan 10 tahun 2022 ya. Ini Freed GB3 ya. Lalu kita lihat pajak 5 tahunannya sendiri teman-teman, sampai tahun berapa kira-kira? Sampai tahun 2026. Artinya mobil ini baru saja melakukan pergantian plat nomor atau masa habis STNK di tahun kemarin ya, tahun 2021. Dan untuk PKB-nya sendiri, Honda Freed ini PKB-nya sejumlah 3.632.500 ya. Oke. Teman-teman, untuk langkah berikutnya ini masih bagian pengecekan bodi mobil ya, step yang kedua tadi ya. Berarti ini kita lihat di bagian belakang, karena di bagian belakang ini juga bagian yang sangat penting, di mana mobil ini memang kalau tidak indikasi insiden di bagian depan, berarti di bagian belakang ya, untuk menandakan mobil ini bebas laka. Kita lihat di bagian belakang, dan pintu bagasi Honda Freed ini berada di sebelah sini. Ini ada tandanya seperti ini, grill chrome-nya ya. Untuk bagian luar sama, bodinya masih orisinil setnya. Kita lihat di bagian dalamnya, silar-silarnya masih terlihat utuh. Serta di bagian dalam sininya masih terdapat titik-titik seperti ini ya. Ini menandakan mobil ini tidak bekas repair atau masih bawaan pabriknya. Di bagian belakang juga ada loh indikasi keropos teman-teman, indikasi korosi. Dari mana? Kita bisa cek di bagian sini teman-teman, bagian karetnya ya. Tetapi Honda Freed yang saya review ini, yang saya cek detail kondisinya ini bebas korosi ya teman-teman. Di bagian pintu belakang masih tidak ada kuning-kuning ya, korosi yang mengakibatkan nanti terjadi keropos seperti itu. Dan untuk Honda Freed bagasinya ini seperti ini, luas banget. Ini ketika jok bagian belakang kita lipatnya sendiri 50-50, dia ke samping ya, ada cantolannya juga di situ. Oke. Dan langsung saja kita ke bagian interior, bagian step ketiga ya. Step ketiga di bagian interior,
Kita lihat dari bagian plafon, atap plafon di sini juga masih kenceng semua. Karpetnya juga masih bawaan. Ya. Untuk step ketiga ini kita lihat dari mulai depan ya, dashboard. Dari mulai dashboard terus laci semuanya kita cek nanti. Dan untuk langkah berikutnya yaitu kelengkapan yang tadi saya bilang. Kelengkapan di samping kalian tanya kuncinya, ini Honda Freed ini kuncinya masih 2. Terus BPKB faktur, STNK nanti kita shoot ada. Dan jangan lupa kunci roda sama ban serep ya teman-teman. Ini kita juga sediakan di sini di bawah. Bukannya sendiri dari sini, buka bautnya, ban serepnya ada di bawah sini. Ya. Nah, sekarang kalau ketahuan kalau kita memang ngecek mobil diputer ya, kita memutar bagian mobil itu sendiri. Ada yang sudah melakukan pergantian di sini, yaitu ada knalpot ya teman-teman. Saya kasih lihat ke kalian, ini knalpot. Ini silencernya udah bukan bawaan, ini sudah gantian kayaknya. Ya. Dan sekarang kita lihat di bagian interiornya yuk. Untuk langkah yang keempat di bagian interior kita cek dari mulai depan, tengah, dan juga belakang ya. Oke, selain pengecekan interior kita juga nanti akan lihat berapa sudah menempuh jarak kilometernya di Honda Freed 2013 ini. Yuk cek it out. Oke teman-teman, pengecekan Honda Freed PSG 2013 ini dari segi interior. Kita lihat dulu pertama-tama hidupkan mesinnya. Setelah step pertama tadi kita dari depan belakang ya, langkah berikutnya kita nyalakan. Oke teman-teman, setelah kita nyalakan di situ kelihatan ya Honda Freed ini sudah menempuh jarak sejauh 107.043 km ya. Terus juga jangan lupa kalian cek seperti ini rata-rata kilometernya, rata-rata pemakaian bahan bakar, terus suhunya juga di situ, temperaturnya masih normal semua ya. Nah, di bagian dashboard ini juga bagian yang penting juga ya, karena kalian akan melihat nuansa yang memang kalian akan bawa nantinya mobil itu ya, kenyamanannya seperti itu. Nah, di sini juga kulit-kulit jeruknya juga masih utuh untuk Honda Freed ini. Dan audio serta AC kita rasakan di sini dingin ya, rasa dingin. Terus juga Honda Freed untuk tipe E PSD 2013 ini dia sudah double blower. Dan ini untuk mode-mode seperti ini juga masih normal semua teman-teman ya. Untuk mode AC kalian mau pengaturan di wajah maupun ke kaki seperti itu. Ini untuk rear gear di bagian belakang. Nah, ini on off-nya, ini temperaturnya ya teman-teman. Untuk ini transmisinya matic ya, karena Honda Freed ini transmisinya matic semua seperti itu. Dan untuk kelistrikan bisa kalian cek di sini, retractable-nya masih fungsi. Power door lock-nya juga masih fungsi semua, mirror ya. Saya rasa untuk di bagian depan overall keseluruhan mobil Honda Freed ini istimewa, pancing ngeten ya teman-teman. Nah, belum puas rasanya ketika kita belum update harga. Jadi berapa sih dari tadi lu review dari tadi, mungkin kalian bertanya-tanya seperti itu ya. Tenang saja. Untuk Honda Freed tahun 2013 ini kita bandrol di harga 174 juta. Untuk penawaran dan pemesanan silakan kalian hubungi nomor yang di bawah ini ya teman-teman. Untuk kondisi di bagian dalam ini sudah, dan sekarang kita akhirnya berada di akhir acara ini ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya di sini bukan merasa sok pintar di dalam pengecekan mobil. Kita alangkah indahnya kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan lewat sosial media ini. Jadi apabila video ini bermanfaat menurut kalian, silahkan untuk tinggalkan tombol like-nya dan subscribe ya. Serta jangan lupa DM Instagram saya @hendrabagol supaya di sana kalian lebih update ada mobil yang terbaru apa saja nih yang baru datang gitu, yang mau kita review apa saja nih gitu. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di
unit-unit mobil bekas lainnya yang istimewa yang akan datang untuk kalian.